Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah ya Rabb, lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil islam, lakal hamdu bil Qur'an, lakal hamdu bil ahli wal mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu imamu kulli imam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram, amma ba'd. Al-hudurul kiram, ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala azza min qa'il fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul alim. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah akar perpecahan umat Islam. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah, umat Islam terbelah karena dua hal. Yang pertama adalah politik, yang kedua adalah karena pemahaman keagamaan. Untuk sebab yang pertama kita tidak akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang kita ingin sampaikan adalah sebab yang kedua, umat Islam terbelah karena pemahaman mereka terhadap masalah keagamaan. Yang pertama adalah pemahaman mengenai ahlus sunnah wal jamaah. Mereka rebutan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah itu? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya,
bahwa umat Islam nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan, dan semua golongan akan masuk neraka kecuali satu golongan saja. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka sesungguhnya satu golongan yang tidak akan masuk neraka itu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasul mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis inilah hadirin jemaah sekalian, kemudian para ulama menjadikan hadis ini sebagai dasar adanya ahlus sunnah wal jamaah, golongan yang mengikuti ajaran, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan golongan yang mengikuti sebagian besar para sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja persoalannya siapa sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah itu. Kalau sebelum tahun 500 Hijriah, ketika ada istilah ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka yang dimaksudkan adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah wa ahlul hadis. Sebelum tahun 500 Hijriah, ketika ada istilah ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan mereka adalah orang-orang yang mengikuti pola pemahaman akidah Imam Abu Hasan al-Asy'ari, orang-orang yang mengikuti pola pemahaman akidah Imam Abu Mansur al-Maturidi, dan orang-orang yang mengikuti pola pemahaman ya para ulama hadis. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mulai 500 Hijriah, 600 Hijriah sampai ke sini, tiba-tiba ada pembelahan yang sangat dahsyat karena pemahaman yang kedua ini justru mengatakan al-asy'ariyah laisu min ahli sunnah. Orang-orang yang mengikuti pola pemahaman Imam Abu Hasan al-Asy'ari bukan termasuk ahli sunnah. Sehingga kadang-kadang dalam obrolan bebas jamaah sekalian, suatu ketika kita pernah ditanya oleh salah seorang jamaah, ibu-ibu, Ustaz kenal nggak yang namanya UAS? UAS siapa? Ustaz Abdul Somad kenal, masa ya nggak kenal? Mungkin UAS nggak kenal saya. Hebat Ustaz ya, katanya. UAS lagi naik daun. Tapi sayang Ustaz, kenapa sayangnya? Ustaz itu kan Asy'ari. Asy'ari itu kan sesat. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu pemahaman yang ditanamkan oleh sekelompok orang kepada orang-orang yang sesungguhnya tidak tahu sejarahnya bagaimana ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba mereka punya kesimpulan orang-orang semacam UAS itu dianggap sesat karena alasannya mereka adalah al-asy'ariyah, mereka mengikuti akidah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, mereka berbeda memahami dalam masalah bid'ah. Bid'ah itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya adalah bid'ah itu apakah hanya ada satu macam saja atau ada dua macam. Satu kelompok memahami bid'ah itu hanya ada satu macam saja. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu berada di neraka. Tetapi kelompok yang lain memahami bahwa bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang baik, yaitu bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang buruk, bid'ah sayyi'ah. Yang memahami seperti ini diantaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena beliau mengatakan al-bid'ah bid'atan ma wafaqal kitab was sunnah fayya mahmudah wa ma khalafahuma fayya madmumah. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik itu adalah bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bid'ah yang buruk adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginisiasi, mengawali mengadakan sholat tarawih berjamaah, dan itu dilakukan setelah sholat Isya, itu belum pernah terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi Umar lah yang pertama kali mengadakan sholat tarawih berjamaah habis Isya, dan setelah Umar berhasil mengadakan sholat tarawih berjamaah habis Isya diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Makna yang tersirat dari perkataan Umar, inilah sebaik-baik bid'ah, berarti di balik itu ada yang namanya bid'ah tidak baik atau bid'ah yang buruk. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah. Sebab yang ketiga adalah pemahaman terhadap istinbat hukum fikih.
Kadang-kadang ayatnya sama, hadisnya sama, pemahamannya berbeda. Ayatnya sama, hadisnya sama, ya pemahamannya berbeda. Satu contoh terkait yang namanya zakat profesi. Zakat profesi betul belum pernah ada pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para ulama sejak tahun 1970-an itu mereka, para ulama yang ada di Timur Tengah, mereka sudah berkumpul di Kuwait, kemudian mereka mengadakan simposium, yang mereka kemudian memutuskan adanya zakat yang namanya zakat profesi. Tetapi sampai sekarang di satu sisi masih ada orang yang tidak percaya dengan zakat profesi itu. Wabil khusus kalau kita sedang haji, sedang umroh, kemudian kita tanya ulama-ulama yang ada di Makkah dan di Madinah. Saya pernah mengalami sendiri. Saya tanya kepada syekh yang sedang mengajar di Masjidil Haram di Madinah ketika itu. Begitu habis sholat maghrib ada pengajian, saya tanya, Syekh, ma ra'yukum fi zakatil mihnah? Bagaimana pandangan Syekh mengenai zakat profesi itu? Jawabannya Syekh simpel dan singkat. Wallahi ya akhi, laisa indana fil Islam zakat tusamma zakatal mihnah. Demi Allah saudaraku, di dalam Islam ini tidak ada yang namanya zakat profesi itu. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Sementara ulama yang lain yang ada di Mesir sana, yang ada di Kuwait, yang ada di Timur Tengah yang lain, mereka sudah sepakat memahami adanya zakat profesi itu berdasarkan istinbat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang memerintahkan mengenai agar kita berinfak dan mengeluarkan zakat. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masalah zakat fitrah. Hari ini juga orang masih ribet mengenai zakat fitrah. Apakah zakat fitrah itu harus menggunakan beras atau boleh menggunakan uang? Dari dulu Abu Hanifah sudah membolehkan menggunakan uang itu. Tapi sekarang ada gerakan baru lagi, tampaknya mengharuskan zakat fitrah itu mau tidak mau ya harus menggunakan uang, harus menggunakan beras. Jika tidak menggunakan beras, seolah-olah zakat fitrah itu tidak sah. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Sidang Jumat semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah perbedaan dalam memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya satu, pemahamannya berbeda. Contoh hadis yang melarang mengenai memanjangkan celana atau sarung di bawah mata kaki. Hadisnya itu ada sekitar 14 atau 15 hadis. Hadisnya memang seperti itu, jadi kita dilarang memanjangkan celana atau sarung di bawah mata kaki. Tapi yang menarik adalah apakah larangan itu kemudian menjadi haram atau hanya makruh saja? Satu kelompok memahami itu haram karena ancaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memanjangkan celana atau sarung di bawah mata kaki masuk neraka. Tetapi persoalannya ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian pernah memanjangkan gamisnya di bawah mata kaki, dan Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, apa yang saya lakukan ini termasuk dilarang? La lasta mimman tasna'uhu lil khuyala. Anda tidak melakukan itu karena sombong. Sehingga para ulama hadis yang memberikan satu batasan bahwa memanjangkan celana atau sarung di bawah mata kaki, jika itu diniatkan sombong baru haram, tetapi jika tidak ada niat sombong sama sekali, maka hal itu tidak ada masalah. Sidang Jumat semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi adalah mengenai larangan bepergian bagi seorang wanita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tusafirul mar'atu illa wa ma'adi mahramin. Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali didampingi seorang mahram. Jika bepergiannya sudah boleh menempuh jarak yang membolehkan mengqasar dan menjamak sholat kurang lebih 88 km. Kelompok satu memahami itu jika menimbulkan fitnah baru haram, tapi jika tidak menimbulkan fitnah maka hal itu tidak ada masalah. Tetapi satu lagi kekeh mengatakan pokoknya mau ada fitnah tidak ada fitnah, yang namanya perempuan bepergian sendirian itu hukumnya adalah haram. Sehingga konsekuensinya ketika ada seorang anak kita yang sedang kuliah di luar di luar kota, mungkin di Jawa atau di luar negeri, jika ketika mereka berangkat atau pulang tidak diantar dan tidak dijemput oleh orang tuanya, maka hal itu adalah haram menurut mereka. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah fenomena yang ada di tengah-tengah kita.
Sadar atau tidak sadar, ya itu pasti akan terjadi. Hanya saja yang perlu kita carikan solusi adalah perbedaan ini terus akan terjadi dan terus akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Perbedaan ini akan terus terjadi. Bagaimana kita mensinergikannya, menyatukannya? Hanya satu sikap kita. Silakan Bapak dan jamaah sekalian memilih pendapat yang ada. Kalau pada prinsipnya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Masing-masing apa yang kita lakukan, yang masing-masing punya dalil. Mereka yang mengatakan begini, mereka punya dalil. Yang mengatakan begitu, mereka punya dalil. Yang penting jangan mengatakan inilah yang paling benar, inilah yang paling dekat dengan sunnah, inilah yang paling dengan Al-Quran. Karena pada hakikatnya semuanya adalah ijtihad yang dilakukan. Jika ijtihad kita benar, mendapatkan pahala 2 dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika ijtihad yang dilakukan oleh para ulama itu salah, masih tetap mendapatkan 1 pahala. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Jangan sampai mengatakan kita yang paling benar, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mengklaim diri kalian bersih, karena sesungguhnya Allah yang lebih tahu siapa sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kedepankan ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dan janganlah kalian bercerai-berai. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar sesama umat Islam, sesama orang-orang yang beriman bisa ya menyatukan diri, bisa dalam satu barisan, ya barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa bi qawlihi hadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa liwalidayya wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa yazidu min fadlihi wal kafiruna lahum 'adabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha an-najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Amma ba'd. Al-hudurul kiram ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa radhiyallahu anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasabatin wa hadul man khadal al muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wad dhalimin wal musyrikin wa man salaka ma'hum. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil